Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang seorang istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langit pagi itu berwarna kelabu. Gerimis menggantung di udara sejak subuh, menciptakan irama lembut di atas atap seng rumah petak milik Lastini dan suaminya. Udara basah merambat masuk dari celah jendela yang tak bisa ditutup sempurna, mengembunkan kaca dan meninggalkan rasa dingin di lantai keramik yang sudah retak-retak. Di sudut belakang rumah itu, Lastini jongkok di depan dua ember besar. Satu berisi air sabun yang sudah kehitaman dan satu lagi penuh cucian basah siap dibilas. Tangannya yang mungil dan kasar karena deterjen terus bergerak memeras sehelai demi sehelai pakaian milik Bu Jumira, tetangganya yang memesan jasa cuci antar jemput seminggu sekali. Lastini bukan perempuan yang menyerah pada keadaan. Di usia 24 tahun, ia sudah terbiasa dengan cucuran keringat sejak fajar. Wajahnya masih menyimpan kecantikan alamiah, kulit kuning langsat, mata teduh, hidung kecil, sedikit mancung, tetapi lelah telah menggurat di bawah matanya. Ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Pagi itu ia mengenakan daster batik warna pudar, rambutnya digulung dan dijepit seadanya. Di sampingnya, motor tua milik suaminya. Ia kemasi dengan kresek-kresek cucian kering yang hendak diantar ke pelanggan berikutnya nanti siang. Setelah selesai dengan cucian bajunya, masih ada dua rumah lagi yang harus ia urus sebelum sore. Tangannya tenggelam di dalam air sabun. Ia mengucek, memeras, lalu mengucek lagi. Tapi tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Dunia seperti berputar. Tangannya melepas cucian. Ia menelan ludah. Lalu buru-buru berdiri berjalan ke arah kamar mandi yang berdempetan langsung dengan dapur. Sesampainya di sana, ia membungkuk dan memuntahkan cairan bening bercampur asam ke dalam kloset. Tak ada makanan yang keluar, hanya rasa mual yang menyesakkan dada, menyakitkan tenggorokan. Beberapa helaan nafas, kemudian ia terduduk di lantai kamar mandi. Punggungnya bersandar ke dinding lembab, pandangannya kabur, perutnya berdenyut ringan. Apa aku masuk angin kali ya? Gumamnya lemah. Ia memejamkan mata sebentar, mengusap pelipis lalu beranjak pelan menuju rak plastik tempat menyimpan minyak kayu putih. Ia mengoleskannya ke perut, leher, dan dada. Bau hangat khas kayu putih meresap ke hidung, sedikit membantu meredakan rasa tak nyaman itu. Tak lama ia berdiri lagi, meski kakinya masih terasa dingin. Tak bisa terlalu lama beristirahat. Hari masih panjang dan cucian belum selesai. Kembali ke tempat semula, ia berjongkok lagi. Air sabun yang tadinya hangat kini sudah mulai dingin, tapi ia tak mengeluh. Tangannya kembali bekerja dalam diam. Pikirannya melayang pada suaminya, Ru'iyat. Sudah seminggu ini pria itu makin jarang pulang tepat waktu. Pulang pun dalam keadaan mabuk, baju berantakan, bau alkohol menyengat. Kadang tidur di lantai begitu saja, tak sempat mandi. Tak jarang Lastini harus membersihkan muntahan dari ruang tengah sambil menahan tangis. Tapi pagi ini, seperti biasa, ia tak membahas itu. Ia tak pernah melawan. Ia hanya ingin rumah kecil mereka tetap utuh. Setidaknya tidak ada teriakan atau piring pecah seperti rumah tangga sebelah.
Ia percaya segala hal bisa dihadapi asal sabar. Bukankah itu yang ibunya ajarkan dulu sebelum ia menikah dan pindah ke kota bersama Ro'iyat? Hujan mulai turun pelan. Di luar suara angin menetes dari talang bocor. Di dalam suara kain yang diperas dan dibentangkan memenuhi udara. Wangi sabun, bau tanah basah, dan sisa aroma muntah bercampur menjadi satu. Di sela-sela keheningan, Lastini sempat menatap ke arah jam dinding. Sudah pukul 9. Ia harus segera bilas. Lalu keringkan cucian agar bisa diantar sebelum pukul 2 siang. Perutnya kembali terasa aneh, seperti ditarik dari dalam, tapi ia tahan. Ia tahu, jika terlalu banyak mengeluh, tidak akan ada yang peduli. Suaminya, bahkan dalam keadaan sadar pun, tidak banyak bicara padanya. Sesekali ia menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan masuk, tidak ada kabar. Hanya notifikasi tagihan dan promo dari aplikasi belanja. Ia mematikan layar, meletakkannya kembali di atas kulkas mini yang sudah penyok di bagian sudut. Saat itu angin masuk dari celah pintu belakang yang sedikit terbuka, membawa hawa dingin menusuk kulitnya yang basah karena air cucian. Ia bergidik sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan lebih cepat. Dingin bisa dikalahkan, pikirnya. Yang penting uang untuk bayar kontrakan minggu depan bisa terkumpul. Ia mengingat kembali janji Ru'iyat tempo hari soal pekerjaan baru yang katanya lebih menjanjikan. Tapi sampai hari ini tidak ada perubahan. Justru dia makin sering keluar malam, makin sulit diajak bicara. Baju terakhir ia peras dengan tenaga sisa. Tangan-tangannya mulai kebas. Kuku jarinya memerah. Tapi begitu pekerjaan selesai, ia berdiri menepuk-nepuk kakinya yang kesemutan. Lalu menyeka keringat dari pelipis. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang muncul bukan karena bahagia, tetapi karena berhasil melewati satu pekerjaan hari ini. Ia menyalakan kompor kecil untuk merebus air. Niatnya ingin membuat teh manis hangat, sekedar menenangkan tubuh yang mulai menggigil. Tapi saat air mendidih dan uap mulai naik, perutnya kembali mual. Buru-buru ia menutup kompor, lalu masuk kamar mandi untuk kedua kalinya pagi itu. Dan sekali lagi, ia muntah. Kosong, asam, pedih di kerongkongan. Saat ia bangkit dan menatap cermin kecil di atas wastafel, ia melihat matanya sendiri. Matanya menyimpan pertanyaan yang belum berani ia jawab. Ada apa dengan tubuhku? Tapi pagi itu, Lastini tidak mencari jawaban. Ia hanya menggosok gigi, mencuci muka, dan kembali ke cucian. Hari belum selesai dan hidup belum memberi kesempatan untuk sekedar merebahkan diri. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Air membasahi halaman rumah petak tempat Lastini tinggal, mengalir melewati celah-celah tanah yang sudah membentuk parit kecil ke arah belakang rumah. Bau tanah basah dan sabun cuci masih menggantung di udara. Lastini duduk di atas lantai ruang tengah sambil memijat betisnya yang pegal. Sudah 5 rumah ia datangi hari itu untuk mengantar dan menjemput cucian. Motornya sempat mogok di tengah jalan karena busi yang basah. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tidak mengeluh. Di dapur wajan sudah panas. Tumis kangkung dan telur dadar sederhana ia siapkan dengan bumbu seadanya. Nasi sudah matang dari sore. Ia tahu Ru'iyat suka makan malam setelah mandi. Meski akhir-akhir ini jarang mandi sepulang kerja. Jarum jam sudah melewati angka 7 malam. Azan Isya terdengar dari musola kecil di ujung gang. Suaranya samar karena tertutup oleh derasnya hujan yang belum juga reda. Lastini menyekat tangannya di kain lap, lalu meraih ponsel yang tergeletak di atas kulkas. Tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda bahwa suaminya akan pulang malam ini. Tapi ia belum mau panik. Mungkin lembur atau berteduh di suatu tempat karena motornya kehujanan.
Meski di hatinya rasa cemas mulai tumbuh pelan-pelan. Ia duduk di atas tikar tipis di ruang tengah, memeluk lutut, memandangi piring makan yang sudah ia siapkan di meja atas kecil. Ada 2 piring, 2 sendok, 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk Ruqyat. Dan seperti beberapa malam terakhir, hanya 1 yang akan dipakai. Di luar rumah hanya suara hujan. Di dalam rumah hanya detik jam dinding yang terus berdetak. Sementara itu, di sudut kampung yang lain, lampu-lampu warung remang-remang menyala malu-malu di balik tirai plastik yang basah oleh hujan. Asap rokok menggantung di udara. Gelas-gelas berisi tuak lokal berderet di atas meja kayu yang permukaannya lengket. Bau alkohol bercampur dengan aroma amis ikan asin yang digoreng setengah matang oleh pemilik warung. Di pojokan 3 pria duduk sambil tertawa keras. Salah satunya adalah Ruqyat. Usianya 29 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua malam itu. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan bajunya basah setengah kering. Ia sudah menegak 3 gelas arak sejak 1 jam lalu, dan kini sudah menggoyang-goyangkan gelas keempat di tangannya sambil bersandar di dinding. Hidup begini aja udah cukup bro, ngapain mikirin rumah, mikirin bini, katanya dengan suara berat setengah tertawa. Suparto, teman kerjanya, menatapnya dari seberang meja. Pria itu lebih tenang, meski ia juga sedang memegang botol bir murah. Kamu gak pulang Ruqyat, nanti istri kamu nyariin. Suaranya pelan tapi tegas. Aku gak peduli, balas Ruqyat sambil mengangkat bahu. Enak di sini, mabok sepuasnya, gak ada yang nyuruh-nyuruh, gak ada yang cerewet. Aku kerja juga buat diri aku sendiri, bukan buat dia. Suparto hanya menghela nafas. Ia tahu Ruqyat punya banyak masalah, tapi dia juga tahu Lastini bukan perempuan yang pantas diperlakukan seperti itu. Beberapa kali dia melihat Lastini mengantar bekal ke proyek atau menyambut suaminya dengan wajah cerah saat jam pulang tiba. Perempuan itu terlalu sabar, mungkin terlalu cinta. Ruqyat tertawa lagi, lalu matanya melayang ke arah pintu warung yang tertutup tirai. Hujan masih deras, tapi ia tak berniat pulang. Ada duit dikit, ya nikmatin, hidup cuma sekali, katanya lagi, lalu meneguk isi gelasnya sampai habis. Sementara itu di rumah, nasi mulai mengeras, sayur kangkung sudah layu. Minyak dari telur dadar menggumpal di pinggir piring. Lastini masih duduk di tempat yang sama, matanya memandang kosong ke arah pintu, seperti berharap detik berikutnya ada suara motor berhenti di depan rumah. Tapi yang datang hanya angin dan sunyi. Ia meraih ponsel sekali lagi. Masih tidak ada pesan. Ia membuka aplikasi perpesanan, mengetik sesuatu, lalu menghapusnya, lalu mengetik lagi. Aku masak mas, pulang ya. Tapi ia ragu menekan tombol kirim. Pesan itu terlihat terlalu sederhana, terlalu naif. Akhirnya ia biarkan saja tak terkirim. Ia berdiri perlahan, membereskan 2 piring di atas meja. Hanya 1 yang digunakan. Ia makan sedikit tadi, sekedar agar tidak pingsan. Tapi makanan itu pun terasa hambar. Ia menyimpannya kembali ke tudung saji, lalu mematikan lampu dapur. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Hujan mulai reda. Ia masuk kamar, menggulung tubuh di atas kasur tipis. Tapi ia tidak langsung tidur. Matanya menatap langit-langit. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Pikirannya melayang pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Rasa mual yang muncul sejak pagi, perut yang terasa aneh, tubuh yang tiba-tiba lemas. Tapi malam itu ia terlalu letih untuk menganalisis apapun. Sebelum matanya terpejam, ia hanya sempat berdoa dalam hati. Semoga Ruqyat pulang, semoga esok lebih ringan. Tapi malam itu terlalu panjang untuk berdoa sederhana.
dan rumah mereka tetap sunyi hingga fajar. Pagi itu langit tampak muram, awan kelabu menggantung rendah seolah ikut menyimpan rahasia yang berat. Burung-burung pun enggan berkicau. Di rumah kontrakan kecil itu, Lastini baru saja selesai mengepel lantai. Tangannya yang kasar karena deterjen memeras kain pel terakhir sebelum ia duduk di anak tangga depan rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menunggu semalaman. Suara motor yang biasa ia tunggu-tunggu tak kunjung datang hingga fajar mulai merekah. Hatinya campur aduk antara marah, cemas, dan lelah. Tapi seperti biasa, ia menahan semuanya sendiri. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, suara motor tua terdengar dari ujung gang. Lastini menegakkan punggungnya, jantungnya berdetak lebih cepat, berharap bukan Ruqyat. Dan pada saat yang sama, berharap itu memang dia. Dan benar, motor bebek usang itu berhenti di depan rumah mereka. Di atasnya Ruqyat duduk dengan tubuh limbung. Jaketnya separuh terbuka, rambutnya awut-awutan dan matanya merah. Ia bahkan nyaris tidak mematikan mesin motor dengan benar sebelum memaksa tubuhnya turun. Berjalan gontai ke arah pintu. Lastini berdiri, matanya terbelalak. Astagfirullahaladzim, Mas. Bisiknya pelan, nafasnya tercekat saat bau menyengat menusuk hidungnya. Ruqyat bau alkohol. Tapi bukan hanya itu, ada aroma muntahan yang mengering di kerah bajunya. Kemejanya kusut, bercak tanah dan sisa muntah melekat di bagian depan. Sepatunya hilang sebelah dan ia berjalan seperti orang setengah sadar. Mas, dari mana aja? Tanya Lastini hati-hati menahan emosi yang sudah nyaris tumpah. Alih-alih menjawab, Ruqyat justru menatapnya tajam. Matanya berat dan lelah, tapi tetap menyimpan amarah yang aneh. Ia mendengus sambil melempar jaketnya ke lantai. Jangan mulai, pagi-pagi Lastini, gerutunya. Namun Lastini tak mendengarkan. Ia memundurkan tubuhnya pelan, menutup hidung. Bau tubuh Ruqyat benar-benar membuat perutnya bergejolak. Dan seketika itu ia juga berlari ke kamar mandi. Suara muntahannya menggema di balik pintu. Perutnya terasa kosong, namun ia terus memuntahkan air seperti ada sesuatu yang tak mau keluar. Setelahnya tubuhnya menggigil, telapak tangannya dingin, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ruqyat berjalan terseok ke kamar, tapi sebelum ia bisa duduk, terdengar suara istrinya yang kembali mual dari kamar mandi. Dengan langkah cepat dan penuh emosi, ia menghampiri pintu kamar mandi dan membukanya kasar. Aku pulang, malah kamu muntah. Jijik kamu ngelihat aku, bentaknya. Suaranya berat dan bergema. Lastini masih jongkok di depan kloset, tak sanggup menjawab, tubuhnya lemas. Ruqyat melangkah masuk dan tanpa aba-aba, tangannya melayang menampar pipi Lastini dengan keras. Suara tamparan itu menggema dalam ruang sempit. Kepala Lastini terpelanting ke samping, punggungnya membentur dinding kamar mandi. Ia jatuh terduduk. Seketika rasa sakit menjalar dari perut ke punggung bawah. Mas, bisiknya lemah. Perutnya ia pegangi yang mulai kram. Keringat dingin bercucuran di dahinya dan nafasnya mulai tercekat. Rasa sakit itu berbeda dari sekedar mual biasa. Ada sesuatu yang menusuk dari dalam, seperti dicepit dari dua arah. Ruqyat hanya berdiri diam sambil terengah-engah, baru menyadari bahwa istrinya sedang kesakitan sungguhan. Mas, tolong mas, aku sakit mas. Suara Lastini mulai bergetar. Ruqyat tak menjawab, tapi wajahnya mulai berubah. Mungkin rasa takut, mungkin rasa jengkel. Ia berbalik dan berjalan ke ruang depan. Tapi Lastini sudah mencoba berdiri dengan sisa tenaga, mengambil ponselnya dan menghubungi puskesmas terdekat.
Setelah itu ia menyiapkan diri sebisanya dan berjalan dengan tubuh gemetar menuju motor miliknya. Dengan tubuh yang masih terasa nyeri, ia paksakan tangannya memutar kunci. Jalanan masih basah dan motor itu tersendat beberapa kali, tapi ia tak peduli. Ia harus tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia harus pastikan tidak ada yang salah. Di puskesmas sederhana yang letaknya hanya 15 menit dari rumah kontrakan, Lastini langsung diterima oleh perawat yang kebetulan mengenalnya. Ia dibaringkan dan diperiksa. Beberapa menit kemudian, seorang bidan muda datang menghampiri dengan senyum tipis dan mata yang hangat. "Bu Lastini, selamat ya, ibu sedang hamil muda. Perkiraan usia kandungan sekitar 5-6 minggu." Lastini terdiam. Hatinya campur aduk antara bahagia dan rasa takut yang menyesak. Rasa kram itu bisa jadi akibat kelelahan dan tekanan. Ia disarankan banyak istirahat dan menghindari stres berat. "Jangan banyak angkat berat dulu ya Bu, dan kalau bisa usahakan lingkungan ibu tenang dan mendukung," kata sang bidan halus. Lastini mengangguk pelan, tapi matanya mulai berkaca. Ia menatap langit-langit ruangan periksa yang putih dan dingin itu. Ada kehidupan kecil dalam tubuhnya. Ada harapan baru. Tapi bagaimana bisa ia jaga benih itu kalau bahkan dirinya sendiri tidak mampu, tidak punya tempat yang aman? Ia pulang dengan motor yang sama, perlahan dan hati-hati. Hujan telah reda, tapi jalan masih licin. Di dalam hatinya ada doa lirih yang tumbuh di antara luka dan kecewa. Ia belum tahu bagaimana menyampaikan kabar ini pada Ru'iyat. Tapi satu hal yang pasti, ia akan melindungi anak ini sebisa yang ia mampu. Mentari pagi menyusup lembut dari sela-sela ventilasi dapur saat Lastini membuka matanya. Ia masih terbaring lemah di kasur tipisnya. Namun ada satu hal yang membuat hari ini terasa berbeda. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya, senyum yang belum sempat ia tunjukkan kemarin. Tangannya meraba perutnya pelan, seperti menyapa sesuatu yang belum nampak, tapi nyata. "Anakku, kita akan baik-baik saja ya." Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa, menyapu, mengepel, lalu menjemur cucian milik tetangganya yang masih basah dari semalam, Lastini duduk di ruang tamu sambil memandangi layar ponselnya. Sudah lebih dari 12 jam sejak Ru'iyat terakhir kali online. Foto profilnya masih yang lama. Gambar botol bir dengan tulisan "santuy sampai mampus". Pukul 10 pagi dia memberanikan diri mengirim pesan singkat. "Mas, nanti malam pulang awal ya, aku ada kejutan buat kamu." Ia menambah emoji senyum kecil. Hatinya sedikit gugup, tapi ia juga bersemangat. Ia membayangkan bagaimana wajah Ru'iyat saat mendengar kabar ini. Mungkin suaminya akan terkejut, tapi lalu memeluknya dan berkata, "Akhirnya aku jadi bapak juga." Bayangan itu membuat hatinya hangat, namun harapan tinggal harapan. Pesan itu tak kunjung dibaca, centang 2 tidak pernah biru. Bahkan hingga sore menjelang malam, layar ponselnya tetap sepi. Lastini menunggu di ruang tamu dengan makanan yang sudah ia siapkan sejak maghrib. Oseng tempe, sayur bening bayam, dan telur dadar favorit Ru'iyat. Ia menata meja makan dengan hati-hati, meletakkan 2 piring bersih dan gelas berisi teh manis. Tapi waktu terus berjalan, jam menunjukkan pukul 9 malam. Teh manis itu sudah dingin, makanan pun mengering. Lalat mulai berputar-putar di atas nasi yang mengepul sejak 2 jam lalu. Lastini duduk sendiri di meja makan, memandangi pintu depan yang tak kunjung terbuka. Air matanya jatuh tanpa suara. Di tempat lain, di sebuah kontrakan yang sempit dan penuh asap rokok, Ru'iyat tertawa terbahak-bahak bersama 2 temannya. Sebuah ponsel diletakkan di atas tikar, menampilkan layar aplikasi judi online
yang berkedip-kedip dengan suara notifikasi kemenangan. Dapat, lihat. Iya, tapi semalam kalah 1 juta kan Yat? Kamu cuma nutup luka pakai plester. Biarin aja lah. Aku yakin malam ini hoki aku balik. Ia tertawa lagi, matanya merah, wajahnya penuh gairah palsu dari alkohol dan hayalan kemenangan. Ia bahkan tak sadar ponselnya terus bergetar pelan di saku. Pesan dari istrinya tak dibaca, tak dipedulikan. Keesokan harinya, matahari telah naik tinggi ketika Ruqyat akhirnya pulang. Pakaian kerjanya kusut, matanya sayu, dan langkahnya malas. Ia membuka pintu dengan kasar dan menjatuhkan tubuh di kursi plastik di sudut ruang tamu. Lastini muncul dari dapur dengan langkah hati-hati. Senyumannya pelan namun tulus. Mas, udah pulang ya? Mau mandi dulu atau makan? Ruqyat hanya mengangguk singkat lalu melempar sepatunya tanpa peduli. Wajahnya muram, moodnya buruk, dan kantongnya kosong. Kekalahan semalam masih menempel seperti noda di pikirannya. Lastini menarik nafas dalam-dalam. Ini saatnya ia duduk di sebelah Ruqyat, tapi menjaga jarak. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Mas, katanya pelan. Aku kemarin ke puskesmas. Ruqyat melirik malas. Terus dokternya bilang, aku hamil. Diam beberapa detik berlalu tanpa reaksi. Lalu Ruqyat mendengus. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah dapur. Membuka kulkas kecil mereka yang kosong. Tak ada yang ia cari, hanya ingin menghindari ucapan itu. Hamil, katanya pelan tapi tajam. Sekarang Lastini mengangguk mencoba tersenyum. Iya mas, ini anugerah. Anugerah kita dikasih rezeki. Ruqyat membalikkan badan. Wajahnya menegang, matanya menyipit. Anugerah. Suaranya mulai naik. Kamu pikir punya anak itu kayak dapat undian? Ini malah bikin susah hidup aku. Makin jadi. Mas, suara Lastini mulai gemetar. Anak ini kan darah daging kita. Dia bukan kesalahan. Ruqyat menepuk dahinya kasar, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Ia mengacak rambutnya sendiri. Marah, bukan karena berita kehamilan itu saja, tapi karena hidupnya yang berantakan, tekanan dan kebodohannya sendiri. Aku belum kelar bikin hutang, belum kelar cari kerjaan, tetapi kamu malah nambahin beban. Katanya penuh tuduhan. Kamu mikir gak sih? Lastini menunduk, kedua tangannya mencengkram ujung dasternya, tapi ia tidak menangis. Tidak. Kali ini aku kerja mas, aku bantu juga. Jawabnya lirih. Kerja, cuci baju orang, dapat berapa? Kamu pikir cukup buat biaya anak? Sekolah, makan, susu. Ruqyat membentak, berdiri dengan tangan mengepal. Seketika ruangan itu jadi senyap, hanya suara kipas angin yang berdecit pelan di sudut. Cahaya pagi yang tadinya hangat, kini terasa suram dan dingin. Lastini duduk perlahan, tubuhnya masih lelah. Aku cuma pengen kita jadi keluarga yang baik mas. Walau susah, asal bareng kita bisa lewatin. Ruqyat menatapnya tajam, tapi tak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Lastini berdiri sendiri di ruang tamu. Perutnya belum membesar, tapi ia tahu di dalam sana ada nyawa yang harus ia lindungi. Ia menatap pintu kamar tertutup itu, lalu kembali duduk. Kali ini tanpa senyum di pangkuannya, ia usap perlahan perutnya sendiri. Tenang nak, mungkin kamu cuma punya ibu, tapi itu cukup. Sudah sepekan ini wajah Ruqyat lebih muram dari biasanya. Tatapannya kosong, langkahnya berat, dan suaranya nyaris tak keluar. Ia pulang tak tentu waktu, bangun siang, tidur tak nyenyak. Setiap kali ponselnya bergetar, bahunya menegang.
Setiap dering telepon seperti bom waktu yang tak tahu kapan meledak. Di rumah, Lastini bisa merasakan perubahan itu, tapi memilih untuk diam. Setelah kabar kehamilannya ditanggapi dingin, ia tahu tak banyak yang bisa ia harapkan dari suaminya. Saat ini ia tetap menyiapkan makan, tetap mencuci cucian tetangga, dan tetap menyapa Ru'yat tiap pagi, meski kadang hanya dibalas dengan gumaman tak jelas. Sementara itu, di sisi lain, Ru'yat seperti hidup dalam dua dunia. Di luar dia masih berlagak santai saat nongkrong sebentar di warung kopi pinggir jalan. Tapi di dalam pikirannya, suara tagihan terus menghantui. 6 juta. Angka itu terus berputar-putar di kepala, seolah dipahat dengan besi panas. Uang itu awalnya ia pinjam dari 3 aplikasi pinjaman online sekaligus. Jumlahnya kecil-kecil, hanya 1 juta. Tapi bunganya melonjak seperti harimau. Setiap hari ada potongan, setiap minggu denda. Ia pikir bisa nutup ini pakai hasil menang judi. Sekali dapat jackpot, lunas semua. Nyatanya tak satu pun taruhan yang membuahkan hasil. Di layar aplikasinya, angka terus merah. Taruhan bola, slot angka hoki, semua seperti lubang gelap yang menelan uangnya tanpa sisa. Kini para admin pinjaman online itu mulai gencar. Setiap hari ada pesan masuk. Ru'yat, segera lakukan pembayaran. Kami sudah menunggu itikat baik Anda. Hutang Anda tertunggak. Jika tidak bayar dalam 24 jam, data Anda akan kami sebar. Kami akan menghubungi semua kontak di ponsel Anda jika Anda tidak menyelesaikan ini. Ponsel Ru'yat tak pernah benar-benar diam. Dari pagi sampai tengah malam, ada saja nomor tak dikenal yang menghubungi. Kadang dia tak berani menjawab, kadang ia malah membentak. Tapi itu tak menghentikan arus tekanan yang terus datang, seperti ombak tak pernah surut. Puncaknya suatu sore, ia sedang duduk di depan kontrakan sambil merokok. Pikirannya kacau, tak ada uang, kerjaan proyek harian sedang sepi, dan dompetnya kosong. Ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal, ia angkat. Ru'yat ya? Suara di ujung telepon dingin. Kami dari bagian penagihan aplikasi dana cepat. Anda masih belum melunasi pinjaman beserta bunganya. Kami beri waktu 12 jam. Jika tidak, kami akan sebar data Anda. Kami tahu alamat Anda, tempat kerja Anda, bahkan istri Anda. Kami bisa kirim kurir lapangan. Seketika telepon ditutup, darah Ru'yat berdesir, tangannya gemetar. Keringat dingin mengucur, meski sore itu tak panas. Istri, gumamnya, dadanya sesak. Bukan karena takut Lastini tahu, tapi karena egonya tak terima ada orang luar yang ikut mengancam-ngancam hidupnya. Dunia seperti mempermalukannya. Pria seperti dia seharusnya bisa mengendalikan hidup sendiri. Ia masuk ke rumah dengan langkah berat. Di dalam Lastini sedang menjemur handuk kecil dan beberapa pakaian bayi bekas pemberian tetangganya. Ia mencoba mencicil perlengkapan meski usia kandungannya masih sangat muda. Mau makan mas? Tanyanya pelan saat melihat Ru'yat masuk. Ru'yat hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia langsung ke kamar, membanting tubuh ke atas kasur dan menatap langit-langit yang penuh bekas tambalan. Otaknya bekerja cepat tapi tak menghasilkan apa-apa. Ia butuh uang cepat, tapi dari mana? Ia tak bisa pinjam dari teman. Semua sudah bosan. Keluarga sudah putus kontak sejak lama. Lastini, jangankan pinjaman, uang belanja saja sudah dipotong tiap minggu. Satu-satunya yang tersisa adalah menekan, meminta, memaksa. Kalau perlu. Pikirannya mulai keruh. Kegelapan menyusup cepat. Ia teringat uang kecil milik Lastini yang biasa disimpan di toples plastik di dapur. Uang sisa antar jemput cucian. Beberapa lembar ribuan, kadang 100 ribuan. Ru'yat duduk tegak,
matanya mulai berubah. Di luar Lastini sedang menyapu halaman. Angin sore bertiup ringan, menggoyang kain-kain di jemuran. Ia tampak tenang, tak tahu badai apa yang mulai tumbuh di dalam rumah. Malam itu Ruqyat kembali gelisah. Ponselnya diletakkan dalam posisi silent. Ia tak sanggup dengan suara dering lagi. Tapi meskipun sunyi, pikirannya tetap bising. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil menyalakan rokok satu demi satu. Asap mengepul, memenuhi ruang sempit. Lastini hanya bisa melihat dari dapur tanpa berkata apa-apa. Ia tahu sesuatu sedang tidak beres. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Ia belajar bahwa kata-kata seringkali membuat segalanya lebih buruk. Namun kali ini ia tak tahu bahwa badai sedang menunggunya. Dan Ruqyat yang terlalu dikuasai rasa takut dan marah sedang mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri meski harus mengorbankan orang lain. Pagi itu matahari belum tinggi ketika Lastini berdiri di depan cermin merapikan kerudungnya. Raut wajahnya masih pucat, kantong matanya menggantung, tapi ada secercah semangat kecil di sorot matanya. Hari ini ia berniat ke puskesmas lagi. Sudah 3 hari ia muntah hebat. Bahkan air putih pun tak bisa bertahan di perut. Ia mulai khawatir, takut kandungannya terganggu. Perlahan ia melipat surat rujukan yang didapat 2 hari lalu. Memasukkannya ke tas kecil lalu mengecek dompet. Uang 100 ribuan terselip rapi. Uang itu bukan milik siapa-siapa. Hasil jeripayahnya sendiri dari cucian baju tetangga. Dan sisa uang dapur yang ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia tahu kalau harus menunggu Ruqyat memberi, mungkin ia keburu tumbang. Di ruang depan Ruqyat masih duduk melamun. Ponsel di tangannya terus ia buka tutup. Wajahnya gelisah seperti orang dikejar bayangan sendiri. Ia tak berangkat kerja hari ini. Entah karena memang tak ada panggilan proyek atau memang tak punya tenaga lagi untuk berpura-pura kuat. Begitu melihat Lastini hendak keluar rapi dan harum dengan bau bedak bayi, mata Ruqyat menyipit. Ia merasa tak senang. Seolah istrinya masih bisa senang-senang, sementara dirinya di bawah tekanan terus-menerus. Mau kemana kamu? Tanyanya datar, suaranya serak karena rokok. Ke puskesmas, Mas. Sudah 3 hari. Aku muntah terus, takut kenapa-napa sama bayi. Jawabnya berusaha bersikap biasa. Ruqyat tak menjawab, tapi pandangannya mengarah ke tas kecil yang dijinjing Lastini. Ada uang ya? Tanyanya tiba-tiba. Lastini kaget. Ia tak suka arah pertanyaan itu. Namun ia tetap berusaha tenang. Ada, ini uang buat periksa kandungan. Kan kemarin aku udah bilang, buat aku aja, aku putus sekarang. Lastini mematung. Mas, ini buat periksa, aku makin lemas. Namun Ruqyat sudah berdiri, suaranya meninggi. Aku bilang aku butuh, aku tak peduli, mau anak kamu mati kek. Aku cuma mau periksa, Mas. Aku udah tahan-tahan sakit perut 3 hari. Ini uang hasil keringat aku sendiri. Aku suami kamu. Dan tiba-tiba suara tamparan keras menggema di dalam rumah kecil itu. Lastini terhuyung, hampir terjatuh ke tembok. Tapi belum sempat ia menstabilkan tubuh, Ruqyat menarik tas dari tangannya dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Jangan ambil, Mas. Itu buat periksa, Mas. Satu tendangan menghantam perutnya. Lastini menjerit, tubuhnya meringkuk, nafasnya tercekat, sakit, terlalu sakit. Tapi Ruqyat tidak berhenti. Dalam kepanikan dan luapan emosi, ia menghujani tubuh istrinya dengan pukulan dan bentakan. Seolah semua kemarahan, kegagalan, dan rasa tidak berguna yang ia pendam berminggu-minggu tumpah ruah ke satu titik. Tubuh perempuan yang dulu ia nikahi dengan janji menjaga. Gara-gara kamu, aku jadi begini, katanya sambil membanting tas kecil ke dinding. Kamu bawa sial,
Namun detik berikutnya, ia terdiam. Melastini tak lagi bergerak. Mulutnya sedikit terbuka, wajahnya pucat. Darah mengalir dari sudut bibir dan dari bawah rok panjangnya. Darah juga mulai merembas ke lantai. "Lastini!" panggil Ruqyat panik. "Astaga, bangun dong, gak usah lebay ah." Ia mengguncang tubuh istrinya, tapi Lastini tetap diam. Tak ada nafas, tak ada respon. Hanya tubuh dingin yang perlahan mulai kehilangan warna. Kali ini Ruqyat benar-benar gemetar. Aku gak sengaja," gumamnya seperti orang linglung. Ia mundur menabrak dinding, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi air mata tak keluar. Yang ada hanya jantung berdentam seperti genderang perang. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Bahkan cicak di dinding pun seolah tak berani bersuara. Detik berlalu, menit berganti, tapi Ruqyat tak bergerak. Sampai kemudian suara notifikasi dari ponselnya kembali menyala. Kali ini dari salah satu aplikasi pinjaman. "Kami akan menyebar data ke seluruh kontak dalam 3 jam. Ruqyat mencengkram ponsel itu dan melemparkannya ke lantai. Tapi ia tidak menghapus ancaman. Dan di sanalah ia sadar, ia tak hanya membunuh istri dan anaknya, tapi juga masa depannya. Namun ketakutan akan ditangkap, rasa malu dan dorongan insting untuk menyelamatkan diri muncul lebih kuat. Ia memandangi tubuh Lastini yang kini sudah mulai kaku. Kemudian pikirannya mulai mencari cara. Ia tahu ada satu tempat di belakang rumah. Lubang bekas galian septic tank yang belum selesai ditutup sejak lama. Dulu hendak diperbaiki, tapi dana tak cukup. Tanpa pikir panjang, Ruqyat menyeret tubuh Lastini ke belakang dengan nafas memburu dan langkah tergesa. Ia sempat tersandung, tangannya kotor oleh lumpur, tapi ia tak peduli. Sesampainya di lubang, ia menjatuhkan tubuh istrinya dengan kasar. Bunyi tubuh menghantam dasar tanah begitu menyakitkan. Tapi bagi Ruqyat yang hatinya begitu beku, semua hanya gema sunyi. Ia kemudian mengambil sak semen sisa dari bawah kolong dapur. Ia tuang ke ember, dicampur air, diaduk asal. Dengan tangan yang masih gemetar, dia mulai menuangkan adukan semen ke dalam lubang, menutup tubuh istrinya perlahan. Selama proses itu, ia tak bersuara, hanya terengah dan menunduk. Terus menunduk seperti tak ingin melihat apa yang telah ia lakukan. Begitu lubang itu penuh, ia ambil sekop kecil dan merapikannya. Satu demi satu tanah basah ditumpuk, dipadatkan hingga tak lagi terlihat bekas manusia di dalamnya. Saat semuanya selesai, Ruqyat terduduk di samping galian. Tangan dan bajunya kotor, kakinya lemas. Di atas tanah itu hanya tersisa satu sandal Lastini yang tertinggal. Ia buang ke selokan. Malam menjelang dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenal dunia judi dan mabuk, Ruqyat benar-benar sunyi. Tapi itu bukan sunyi yang damai, itu sunyi yang berisi dosa, yang kelak akan datang menagih. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, Ruqyat kembali merasa hampa. Rasa cemas yang terus menggerogoti dirinya sudah menjadi teman setiap detiknya. Malam tidak lagi memberi ketenangan. Sebaliknya, ia menjadi saksi bisu dari sebuah pelarian yang semakin membuatnya terperosok. Usai mengecor tubuh Lastini di lubang septic tank, ada semacam lega yang aneh menghampirinya. Sebuah rasa yang datang begitu cepat dan berbahaya. Kegelisahan yang mendera seakan sedikit terobati meski hanya sementara. Dengan perasaan yang berat, ia merogoh saku dan menemukan sejumlah uang yang tersisa dari dompet istrinya. Itu adalah uang yang sudah seharusnya digunakan untuk kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi kini uang itu menjadi milik Ruqyat. Entah dengan cara yang bagaimana, dengan mata yang kosong ia menatap uang tersebut. Itu bukan uang untuk kebahagiaan,
itu uang untuk menutupi segala kesalahan. Ia tahu uang itu tidak akan pernah membawa kedamaian. Sambil mengabaikan suara kecil di dalam dirinya yang terus memperingatkan, Ruqyat meneguk minuman keras dengan terburu-buru. 1 gelas, 2 gelas, hingga akhirnya ia mabuk. Alkohol seolah menghapus kesadarannya, membuat pikirannya menjadi kabur, membawa dia ke dalam dunia yang penuh kegilaan, di mana hanya ada dorongan untuk melupakan. Tapi bukan lupa yang ia dapatkan malam itu. Bahkan mabuk pun tidak bisa menutup kenyataan. Pukul 2 dini hari, Ruqyat pulang dari warung tempat ia biasa mabuk. Jalanan tampak sunyi, kecuali suara langkah kakinya yang terhuyung mengikuti irama mabuk yang sudah menguasainya. Saat mendekati rumah, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Langit malam tampak hitam pekat, namun ada bayang-bayang bergerak di sudut mata Ruqyat. Awalnya ia menganggapnya sebagai efek samping dari alkohol yang membuat penglihatannya kabur. Tetapi kemudian bayang-bayang itu semakin jelas, semakin mendekat. Ruqyat berhenti, nafasnya terhenti sejenak. Siapa itu? Bisiknya dalam hati. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tak ada siapa-siapa. Hanya gelap yang menunggu. Ketakutan mulai merayap, namun ia coba menepisnya. Cuma perasaanku doang pasti, gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun saat ia melangkah lagi menuju pintu rumah, ia merasakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ada bau busuk yang tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu sangat tajam, seperti bau busuk daging yang membusuk. Ia menghirupnya dalam-dalam, matanya terbuka lebar. Itu bukan bau sampah, itu bau yang lebih mengerikan. Bau yang membuat tenggorokannya tercekat. Ruqyat berbalik badan dan saat itu bayangan sosok kuntilanak putih melintas begitu cepat di depan matanya. Sejenak ia hampir terjatuh karena kaget. Apa itu? Pikirnya panik, namun bayangan kuntilanak itu sudah menghilang secepatnya, membuatnya merasa bingung dan ketakutan. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya, tapi ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Ia buru-buru masuk ke rumah, menutup pintu dengan kencang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar begitu cepat. Namun malam itu, ketenangan yang ia harapkan tidak kunjung datang. Semakin lama ia berbaring di ranjang, semakin banyak suara-suara aneh yang terdengar. Suara-suara seperti langkah kaki yang tidak tampak wujudnya, suara ketukan di dinding, dan suara wanita menangis. Ruqyat menutup telinganya dengan tangan, berharap semuanya akan berhenti. Tetapi semua itu semakin keras, semakin mendekat. Di tengah kebingungannya, ia kembali teringat wajah Lastini. Wajah itu yang dulunya penuh senyum, kini hanya tinggal kenangan. Wajah yang kini tak mungkin kembali lagi. Ruqyat merinding. Tiba-tiba ia merasa dirinya semakin terperosok, semakin dihantui oleh perasaan bersalah yang tidak bisa ia lari. Hari demi hari berlalu dan setiap malam gangguan itu semakin buruk. Bayangan putih itu kembali datang setiap kali ia sendirian. Suara tawa aneh terdengar seperti datang dari sudut-sudut gelap rumahnya. Semakin lama, bau busuk yang datang bersamaan dengan bayangan itu semakin kuat, membuat perutnya mual. Ruqyat mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia menjadi takut keluar malam. Setiap suara apapun yang datang dari luar membuatnya gemetar. Ia bahkan mulai merasa ada tangan yang menyentuhnya, lembut namun dingin, seperti sentuhan dari dunia lain. Tidak jarang ia terbangun tengah malam, terengah-engah dengan wajah pucat pasi. Salah satu malam, ketika ia berjalan keluar untuk membeli rokok, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa.
Namun saat ia melangkah kembali, ada suara langkah kaki yang mengikuti. Suara itu semakin mendekat, semakin cepat. Hati Ru'yat semakin panik. Ia berlari terburu-buru menuju pintu rumah. Di belakangnya, suara itu semakin mendekat. Tanpa ia sadari, ia jatuh terduduk di depan pintu rumah, meringis ketakutan. Tidak mungkin. Jangan, teriaknya. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dan di saat itulah ia melihatnya. Bayangan putih yang melayang berlumuran darah dengan rambut panjang terurai. Itu adalah wajah Lastini. Wajah yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Bibirnya tersenyum, namun senyum itu adalah senyum yang penuh dengan dendam. Mas, kenapa kamu membunuhku, Mas? Kenapa, Mas? Apa aku salah? Bisik suara yang begitu pelan namun terdengar jelas di telinga Ru'yat. Seketika itu juga tubuh Ru'yat gemetar hebat. Keringat membasahi wajahnya. Tubuhnya terasa dingin, namun jantungnya berdebar begitu kencang. Lastini, gemetar. Sosok kuntilanak itu mendekat semakin cepat. Bau busuk semakin menyengat. Ru'yat hanya bisa memandangnya, tak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu sosok kuntilanak itu menghilang, hanya meninggalkan udara dingin yang membekukan tulang. Setiap malam Ru'yat tak lagi bisa tidur nyenyak. Arwah Lastini terus mengunjunginya dalam bentuk kuntilanak yang menakutkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah kejaran. Bayangan itu tak akan pernah lepas dari dirinya. Ketakutan semakin menguasai. Satu-satunya yang ia inginkan adalah melarikan diri. Namun ia tahu tak ada tempat yang aman. Arwah Lastini sudah mengejarnya. Beberapa minggu telah berlalu. Ibu Lastini, Siti, terakhir kali mendengar kabar dari anak dan menantunya. Setiap malam ia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan keadaan putrinya yang tak kunjung menghubunginya. Terakhir kali mereka berbicara, Lastini mengatakan bahwa dia baik-baik saja, meskipun suara putrinya terdengar cemas. Seperti ada yang disembunyikan. Siti mencoba untuk berpikir positif. Mungkin Lastini sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, atau mungkin saja sedang menjaga kandungannya yang baru diketahui. Namun semakin lama rasa khawatir itu semakin menumpuk dalam hatinya. Mengingat bahwa rumah Lastini dan Ru'yat tidak terlalu jauh, ia memutuskan untuk mengunjungi mereka. Hari itu cuaca cerah, tetapi hati Siti terasa berat. Ia mengenakan jilbab sederhana dan pakaian seadanya, bergegas menuju rumah menantunya. Jalanan yang ia lewati tampak biasa saja, namun pikiran di dalam kepalanya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa sejak beberapa minggu terakhir tak ada kabar dari mereka? Apakah semuanya baik-baik saja? Sesamanya di depan rumah Ru'yat dan Lastini, Siti berdiri sejenak. Rumah itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa atau obrolan hangat yang terdengar dari dalam. Siti mengetuk pintu dengan pelan, merasa agak ragu. Tetapi ia tahu ini keputusan yang tepat. Tidak ada salahnya untuk memastikan keadaan anaknya. Meskipun ia tahu betul bahwa Lastini tak suka diganggu saat sedang sibuk. Pintu terbuka dan Ru'yat muncul dengan langkah yang sedikit terhuyung. Wajahnya terlihat lelah seperti seseorang yang tidak tidur semalam. Matanya sembab dan ada lingkaran hitam yang menandakan kurang tidur. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya yang tadinya rapi kini acak-acakan. Dan bajunya terlihat kumal, seolah baru saja dipakai tanpa dicuci. Siti terkesiap melihat penampilan menantunya yang jauh berbeda. Ru'yat, kamu kenapa? Kok terlihat seperti orang yang gak tidur beberapa hari? Tanyanya dengan khawatir. Mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki.
Wajahnya penuh rasa prihatin. Ruqyat hanya tersenyum kecut. Ia tampak tak terlalu senang dengan kedatangan ibu mertuanya. "Ah ibu, gak perlu khawatir, saya cuma capek aja, banyak kerjaan," jawabnya pelan, suara serak akibat kelelahan. Siti menatapnya dengan seksama, tidak yakin dengan jawaban yang diberikan Ruqyat. Ia merasa ada yang aneh. Wajah menantunya terlihat lebih tua, lebih lelah dari sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia mencoba menenangkan hatinya. "Tapi Lastini mana? Aku sudah lama gak dengar kabar darinya. Kenapa gak ada berita dari dia? Apa dia baik-baik saja?" Siti menoleh ke sekitar, mencari keberadaan putrinya. Namun rumah itu tampak sepi, tidak ada suara dari dalam. Hanya suara yang terasa sunyi dan menekan. Ruqyat terdiam sejenak, pandangannya kosong dan ia menghela nafas panjang. Dengan cepat ia melangkah mundur sedikit dan menutup pintu di belakangnya dengan kasar. "Oh, Lastini, dia baik-baik saja. Hanya saja dia lagi gak bisa diganggu sekarang," jawabnya terburu-buru. Suara serak itu terdengar semakin aneh. Siti merasa ada yang tidak beres. Matanya mulai menyelidiki, mencermati setiap gerak-gerik Ruqyat yang semakin tampak gelisah. "Maksudnya gak bisa diganggu? Kok aneh sekali? Kan biasanya Lastini selalu mau berbicara dengan ibunya," kata Siti sedikit kecewa dengan sikap menantunya. "Lagian ibu datang ke sini gak pakai kabar, jadi gak enak kalau ganggu dia sekarang," jawab Ruqyat. Matanya yang sedikit melirik ke dalam rumah membuat Siti semakin curiga. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Ruqyat yang semakin tertekan itu. Siti mencoba tidak terlalu memaksakan diri. Ia merasakan ada ketegangan yang tak biasa. Seakan ada sesuatu yang ingin disembunyikan darinya. Namun hati seorang ibu tak bisa dibohongi. Siti mulai merasa tidak nyaman. Dan di dalam hatinya timbul firasat buruk. Mengapa Lastini tidak keluar untuk menemui ibunya? Bukankah itu tidak biasa? Ia terdiam sejenak, mengamati Ruqyat yang tampaknya semakin gugup. "Ruqyat, kamu jujur sama ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Lastini tidak mau bicara dengan ibu?" "Ibu hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Ruqyat menatap Siti dengan tatapan tajam yang tak biasa. Wajahnya berubah tegang, seolah-olah perkataan Siti mengusik rasa tenangnya. "Ibu sudah, jangan tanya-tanya lagi. Lastini baik-baik saja, tapi dia gak mau diganggu, itu saja," ujar Ruqyat. Nada suaranya mulai keras, hampir seperti mengusir Siti. Siti terkejut dengan sikap Ruqyat yang tiba-tiba berubah. Ia merasa ada yang tidak beres. "Sudahlah Bu, kalau nggak ada keperluan penting lebih baik pulang saja. Lastini benar-benar nggak bisa diganggu sekarang." "Baiklah Ruqyat, tapi ibu harap kamu jujur sama ibu. Kalau ada yang salah, aku akan bantu," kata Siti dengan suara lembut, meski hatinya diliputi rasa khawatir. Ruqyat hanya mengangguk singkat. Siti tahu ada sesuatu yang tak beres, namun ia memutuskan untuk tidak melanjutkan perdebatan, setidaknya untuk saat ini. Seminggu terakhir, setiap malam selalu terasa begitu berat, seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap malam, bayangan itu datang lebih dekat menghantuinya. Tapi kali ini malam itu berbeda. Ada rasa yang lebih menakutkan, lebih nyata, seperti sesuatu yang menunggu di balik kegelapan. Tiba-tiba tubuhnya terbangun dengan sendirinya, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Ia merasa ada sesuatu yang menarik tubuhnya begitu kuat, sehingga ia tidak bisa melawan. "Tolong!" Ruqyat berteriak dalam hati. Namun suara itu tidak keluar. Bibirnya terasa kaku, lidahnya seakan membeku. Tubuhnya terhempas keras dari tempat tidur,
seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak tampak. Tanpa bisa menghindar, tubuhnya terjatuh ke lantai, terjungkal, dan terpelanting ke samping. Suasana kamar yang semula tenang itu seketika berubah menjadi hampa. Hanya suara nafas terengah-engah yang memenuhi ruangan. Ru'yat mencoba meronta, berusaha bangkit dari lantai, tapi tubuhnya terasa sangat berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan yang ia lakukan. Dalam keadaan yang setengah sadar, Ru'yat merasakan tubuhnya ditarik keluar dari rumah, melewati halaman belakang yang gelap gulita, menuju tempat yang lebih menyeramkan. Ia merasakan dingin yang luar biasa, dingin yang menusuk tulang, yang membuatnya menggigil hebat. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan ketegangan yang membuat nafasnya semakin terengah. Semakin jauh ia ditarik, semakin ia merasa seperti ada kekuatan yang membekapnya, menjeratnya dalam kegelapan yang mengerikan. Lalu dia melihatnya. Di tengah kegelapan yang pekat, ada sosok yang berdiri di sana. Sosok itu tampak kabur pada awalnya, namun seiring dengan kedekatannya, sosok itu mulai terlihat jelas. Wajah yang pernah dikenalnya, wajah yang dulu selalu dia cintai, Lastini. Namun sosok di hadapannya sekarang sangat berbeda. Rambutnya yang biasa terurai kini tergerai acak-acakan, basah oleh darah yang mengalir dari kulitnya yang tergores. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun ada sesuatu yang mengerikan yang tampak di sana. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu sosok kuntilanak berdiri di hadapannya. Tubuhnya berlumuran darah, darah yang membeku, mata yang kosong memandangnya dengan tatapan kosong, namun penuh dengan dendam. Suasana sekitar terasa semakin mencekam, seolah segala sesuatu di sekitar mereka menghilang. Hanya ada dirinya dan sosok itu. Ru'yat ingin lari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya seakan-akan dipaku di tempatnya. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa melihat sosok Lastini yang kini berdiri tegak di hadapannya. Dalam diam, Lastini melangkah maju. Langkahnya begitu berat, namun penuh dengan kekuatan yang tak terduga. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah, menciptakan bau busuk yang sangat menyengat. Apa yang kamu inginkan, Lastini? Ru'yat berusaha berkata, namun suaranya terdengar serak, seolah terperangkap di dalam tenggorokannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, semakin terjebak dalam ketakutan yang tak bisa ia kontrol. Lastini tidak menjawab, ia hanya terus maju, wajahnya yang pucat semakin terlihat menakutkan. Tangan Lastini yang penuh dengan darah mengangkat tubuh Ru'yat dengan kekuatan yang tak masuk akal, membawanya ke depan sebuah lubang besar. Lubang itu terletak di tengah-tengah tanah yang sudah dipersiapkan dengan rapi, seperti sebuah perangkap yang menunggu untuk menelan apapun yang datang mendekat. Ru'yat berusaha melawan, meronta sekuat tenaga, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Ia tak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua tenaga yang dimilikinya terasa lenyap, dan yang tersisa hanya ketakutan yang begitu mencekam. Ia merasakan tangan dingin Lastini yang mengangkat tubuhnya dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian mendekatkannya ke pinggir lubang septic tank yang begitu dalam, seakan menunggu untuk menelan dirinya. Lastini, aku minta maaf. Aku salah. Ru'yat berteriak, suaranya penuh penyesalan. Namun Lastini hanya diam. Tidak ada respon dari sosok kuntilanak itu. Hanya ada kesunyian yang mencekam,
yang membuat setiap detik terasa begitu panjang. Kemudian tanpa peringatan, Lastini mengangkat tubuh Ruqyah dengan lebih kuat. Dengan satu dorongan yang sangat keras, Ruqyah terjatuh ke tanah. Tubuhnya terhuyung ke bawah. Dengan cepat, seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Ia merasakan tanah yang lembab dan keras menabraknya. Tubuhnya terbanting dengan keras. Dalam kegelapan, hanya ada suara nafas terengah-engah yang memenuhi udara dan bau busuk yang semakin terasa. Tanpa bisa melihat apa-apa, Ruqyah hanya bisa mendengar suara geraman halus seperti bisikan di telinganya yang datang dari jauh, tapi sangat nyata. Dan suara itu berulang-ulang seperti menggema dalam ruang kosong yang memerangkapkannya. Lastini, sosok yang pernah ia hancurkan, kini menjadi penuntut dalam kegelapan yang tak dapat ia hindari. Ruqyah masih hidup dalam bayang-bayang sosok kuntilanak, istrinya Lastini yang menagih dosanya. Sementara itu di sisi lain, sudah sejak 3 bulan Ibu Lastini mendengar kabar terakhir tentang anak perempuannya. 3 bulan yang penuh dengan kebingungan dan kecemasan yang terus menghantuinya. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan yang berat, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malam panjangnya selalu dihiasi dengan mimpi-mimpi buruk yang datang begitu mengganggu. Mimpi yang seolah menjadi pertanda. Dalam mimpinya selalu ada bayangan Lastini yang berjalan sendirian di tengah kegelapan. Wajahnya tampak pucat dan penuh luka. Suara tangisan yang memecah keheningan malam membuat hatinya serasa diremas. Ibu Lastini tidak bisa mengabaikan mimpi-mimpi itu. Setiap kali terbangun, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia sudah berusaha menunggu, berharap bahwa suatu saat anaknya akan datang kembali. Namun tidak ada kabar sama sekali. Bahkan meskipun sudah berulang kali mencoba menghubungi Lastini melalui telepon, tidak ada yang menjawab. Begitu pula dengan Ruqyah, menantunya, tidak ada kabar. Semua yang ia tahu hanyalah kesunyian yang terus mengganggu jiwa seorang ibu. Bahkan orang-orang di kampung mulai bertanya-tanya, kemana hilangnya Lastini dan Ruqyah. Beberapa kali Ibu Lastini mencoba mencari jawaban dari tetangga dan teman-teman anaknya, tetapi tak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Suatu hari ketika kegelisahan itu hampir membuatnya tidak bisa tidur, Ibu Lastini memutuskan untuk pergi ke rumah seorang kiai yang dikenal bijaksana di desa mereka. Kiai yang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Ibu Lastini yang sudah putus asa merasa bahwa hanya kiai itu yang mungkin bisa memberikan jawaban. Sesampainya di rumah kiai, Ibu Lastini duduk dengan penuh harap di depan kiai yang sudah lanjut usia itu. Apa yang kau cari, Ibu? Apakah kau ingin tahu apa yang terjadi dengan anakmu? Ia menunduk mulai berkaca-kaca. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Lastini. Sudah 3 bulan saya tidak mendengar kabar darinya. Saya sudah coba mencari, tapi tak ada yang tahu. Saya hanya ingin tahu, Kiai, apakah anak saya baik-baik saja? Kiai itu mengangguk pelan, lalu memejamkan matanya. Ia sejenak terdiam, seolah-olah sedang merasakan sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Beberapa detik berlalu dan Ibu Lastini merasa seperti waktu berhenti. Kiai itu akhirnya membuka mata dan menatap Ibu Lastini. Dia sudah meninggal, kata Kiai itu dengan suara yang rendah dan berat. Ibu Lastini terkejut, tubuhnya gemetar. Apa yang Kiai katakan? Suaranya hampir tak terdengar, tapi isi hatinya begitu penuh dengan rasa tidak percaya. Meninggal? Tapi bagaimana mungkin, Kiai? Ia menghela nafas. Anakmu mati dengan cara yang sangat tragis.
Tubuhnya dicor di dalam lubang yang dalam di tempat yang terlupakan. Hanya karena orang yang sangat dekat dengannya, yang dia cintai, yang telah mengkhianatinya. Ibu Lastini menutup mulutnya dengan tangan. Perasaan cemas dan takut bercampur aduk. Semua kecurigaan dan mimpi buruk yang ia alami kini terjawab dengan cara yang sangat mengerikan. Ia merasa tubuhnya seakan kehilangan kekuatan dan dunia di sekelilingnya mulai terasa berputar. Di mana tubuhnya? Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Suara Ibu Lastini terdengar penuh permohonan. Kiai itu memandangnya dengan lembut. Tubuhnya dikubur di belakang rumah yang sudah lama tak terpakai. Sebuah bekas galian septic tank yang kini tertutup tanah. Jika kau ingin memberi anakmu kedamaian, kau harus pergi ke sana dan menguburnya dengan layak. Dengan hati yang penuh kepedihan dan kehilangan, Ibu Lastini meninggalkan rumah Kiai itu. Pikirannya dan perasaannya bercampur aduk. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatinya. Ia tahu tidak ada yang bisa mengembalikan anaknya. Tetapi setidaknya ia bisa memberikan penghormatan terakhir yang pantas untuk anaknya. Malam itu Ibu Lastiti pergi ke rumah Lastini. Begitu ia sampai di halaman belakang, ia bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Semua terasa begitu sunyi, seperti ada sesuatu yang menunggu di sana. Langkahnya yang pelan membawa dirinya ke tempat yang ditunjukkan oleh Kiai. Sebuah lubang septic tank yang telah lama ditinggalkan. Dengan hati yang berat, Ibu Lastini mulai menggali tanah di sekitar lubang tersebut. Setiap cangkul yang ia ayunkan terasa begitu berat, seakan bumi menahan setiap langkahnya. Tanah yang keras dan lembab membuatnya semakin sulit untuk menggali. Namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa hanya dengan cara inilah ia bisa memberikan anaknya penghormatan terakhir. Saat akhirnya tanah itu mulai terbuka, sebuah bau busuk yang sangat menyengat menyeruak ke udara. Ibu Lastini menahan nafasnya, mencoba mengabaikan bau yang begitu mengganggu. Perlahan ia menggali lebih dalam, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam lubang itu terkubur dengan tidak rapi, terbaring tubuh anaknya yang sudah membusuk. Darah yang mengering masih tampak di tubuh dan wajahnya yang dulu cantik kini tampak sangat mengerikan. Hati Ibu Lastini hancur melihat kondisi anaknya yang tidak layak dikuburkan seperti itu. Dengan air mata yang mengalir deras, Ibu Lastini memeluk tubuh anaknya yang sudah kaku. Ia mencium keningnya dengan penuh kasih, meskipun semuanya telah terlambat. Maafkan ibu anakku, ibu akan memberi kamu tempat yang layak, tempat yang pantas. Singkat cerita akhirnya, mayat Lastini dikuburkan dengan layak. Ibu Lastini dalam hati berdoa agar arwah anaknya mendapatkan kedamaian, dan ia berharap bahwa meskipun terlambat, ia bisa memberikan Lastini sebuah akhir yang lebih baik. Ketika tanah itu akhirnya tertutup rapat, Ibu Lastini berdiri sejenak menatap makam anaknya yang baru saja ia buat. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih ringan di dalam dirinya. Meskipun rasa kehilangan itu tetap menghantuinya, namun ia tahu bahwa anaknya kini sudah mendapatkan kedamaian yang seharusnya ia dapatkan sejak lama. Sementara itu di tempat yang jauh, Ro'yat yang selama ini melarikan diri dari kenyataan mulai merasakan dampak dari tindakannya. Ya, setelah malam mimpi buruk itu, Ro'yat melarikan diri, pergi dari rumah kontrakan itu. Beberapa hari setelah jasad Lastini ditemukan, ia mulai diganggu oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sampai akhirnya, Ro'yat depresi, dan ia terlunta-lunta di jalanan. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini mungkin tentang konsekuensi
dari tindakan yang tidak adil dan kejam, serta betapa pentingnya kejujuran dan kasih sayang dalam hubungan antara suami dan istri. Cerita ini mengajarkan bahwa segala perbuatan baik atau buruk akan selalu ada akibatnya, meskipun kadang butuh waktu untuk menuntut keadilan. Kematian Lastini, dendam yang menyelimuti arwahnya, bukanlah sekedar untuk balas dendam, tetapi lebih sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ketidakadilan harus dibayar dengan cara yang adil, meskipun harus melalui jalan yang penuh penderitaan. Kebaikan akan selalu meninggalkan jejak positif, sedangkan kejahatan akan membawa kehancuran. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.